إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وليرزقك علينا إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا لروح مؤلف هذا الكتاب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, kita diberikan Allah kesempatan untuk menikmati indahnya subuh di pelabuhan AP3 nih lah. Alhamdulillah bagus Pak ini. Mudah-mudahan kita amin dikanya ya Allah. Amin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk umat-umat beliau yang nanti di akhirat beliau berikan syafaatnya kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita meneruskan bacaan kajian kita tentang 500 sunnah dalam salat. Sunnah yang ke-59 yang kita tahu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu paling umum dah yang kita tahu. Ada beberapa lafaz. Ada a'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim tambah. Ada juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada juga kalau di itu yang ke-59. Kemudian yang ke-60 membaca ta'awuz bagi mit saja, jangan banyarin kayak baca Fatihah, kayak baca imam. Jadi nang jadi imam inilah, ini khusus nang jadi imam. Membaca ta'awuz bagi mit, jangan banyarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bismillah. Salah itu ngarannya. Batal lah, ada mata salah. Nah, jadi bagaimana dia ta'awuznya. Kemudian nah nih yang ke-61 memberi jeda sejenak antara ta'awuz dan doa iftitah, itu ada jeda. Saya katakan cari keluar aja. Nah, jadi di dalam nomor itu namanya tumakninah. Ada juga namanya berdiam ketika hendak membaca. Nah, ini ngarannya saktah. Nuqtatus sakatat bahasa Arab itu ada 6 tempat. Nah, ini kan tadi disambat. Jadi mbah kitanya ada 6 tempat lah. Ini hendak direkam nih. Nih, nah. Ada siap lah. Jadi di dalam sembahyang itu ada yang namanya nuqtatus sakatat. Ada tempat-tempat berhenti ketika hendak memulai bacaan. Nah, itu yang pertama ketika tuntung membaca takbir Allahu Akbar. Itu berdiam dulu, jangan langsung membaca doa iftitah. Jadi Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar kabiran, jangan. Jadi Allahu Akbar, berdiam setumat minimal subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, imbah tuntung membaca doa iftitah. Jadi wa ana minal muslimin, berdiam dulu, hanya membaca auzubillah. Ya, jangan wa ana minal muslimin auzubillah, jangan. Jadi wa ana minal muslimin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, setelah membaca ta'awuz tadi, pas sudah wa ana minal muslimin, berdiam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berdiam pulang, hanya membaca ayat itu bismillah, bismillahirrahmanirrahim sampai habis waladhdallin. Nah, di situ berdiam juga di situ. Jangan langsung waladhdallin amin. Jangan berdiam di situ teman. Waladhdallin amin. Gitu. Kemudian berikutnya imbah membaca amin. Habis membaca amin, berdiam pulang amin. Berdiam,
hanya membaca surah bagi imam atau membaca Fatihah bagi makmum. Imbah membaca surah, misalkan walam yakul lahu kufuwan ahad, berdiam pulang satu mat, hanya ruku. Itu tempat-tempat berdiam itu ada 6. Tapi ini sunnah hukumnya, namun kada gawis sah aja, cuma kada sempurna. Nah itu tadilah titik-titiknya. Jadi kenapa berdiam ya, memang kayak itu dilajarinya. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham. Makanya tadi di sini memberi jeda sejenak antara ta'awuz dan iftitah, itu maksudnya. Ya, jadi imbah iftitah, imbah wa ana minal muslimin, hanyar a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berdiam hanyar bismillahirrahmanirrahim sampai habis Fatihah. Habis Fatihah berdiam waladhdallin, berdiam hanyar amin, tuntung amin, berdiam satu mat hanyar membaca ayat atau membaca Fatihah. Gitu ya, mudah-mudahan paham. Habis itu nah ini memberi jeda pada ta'ana. Nah sudah ulun jelaskan tadi. Nah di sini pulang langsung ke 65, menyambung bacaan bismillah dan hamdalah dalam Fatihah. Jadi di sini disambung bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ini menurut Sidin. Nya ada juga nang bagus bacaan Fatihah tuh ditatak-tatak. Maksud ditatak-tatak apa? Setiap akhir ayat itu bagana, jangan disambung. Ada juga nang itu berpendapat ada juga nang disambung, ada juga. Jadi masing-masing pendapat. Boleh aja. Nah ini malah Sidin menyuruh membaca Fatihah dalam satu nafas. Artinya pian mulai bismillah sampai waladhdallin ada begenaan. Kira-kira sampai lah nafas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka bisa kada sampai juga. Ulun bisa kada sampai juga. Nah jadi dalam satu nafas. Nah ini biasanya di wadah kita satu nafas ini pas membaca tarawih. Nah ini berlaku biasanya nih. Bisa 2 nafas, bisa senapas. Amun nafasnya panjang bisa senapas tuh. Apalagi mau dijawab dolen. Adalah melihat videonya lah. Nah itulah. Itu nang cap 66 tadi membaca baca Fatihah satu napas. Tapi kita kada berlaku nih lah. Jadi bagusnya tuh senapas juga. Jadi nyaman dalam penjelasan. Kemudian mengulangi bacaan Fatihah jika terjadi zikir yang sunnah dibaca dalam salat. Jadi misalkan baca Fatihah kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sekalinya wahyin kita aja alhamdulillah ya biasanya kayak gitu lah. Nah baiknya Fatihahnya diulangi dari awal. Dari awal. Karena apa? Karena tadi kita potong ayat yang kita baca, kita potong lawan zikir lain. Paham ya? Itu biasanya kayak itu. Kita cepat saja sampai 70 kita tutupan. Yang ke 68 mengucapkan amin setelah baca Fatihah. Ini sudah umum di udah kita ya kalau pokoknya baca Fatihah pasti kita membaca amin. Cuma kaina bagaimana cara membaca amin aja lagi yang kadang kita kurang paham. Di sini dijelaskan. Membaca amin itu a-nya dipanjangkan, min-nya dipanjangkan. Ya Pak. Amin. Gitu. Jangan amin, jangan. Atau amin, jangan. Tapi a-nya panjang, min-nya panjang. Amin. Paham ya? Ada 2 nang panjang. Amin. Sudah. Nah itu aja. Oke. Nah kemudian amun hawa bayi lawan imam membacanya. Jangan berdahulu pada imam. Ujar Nabi bilanya kita kalau main bayi imam membaca amin, maka dosa-dosa kita diampuni. Nah itu ya. Yang terakhir imbah tuntung membaca amin tambahi ya rabbal alamin. Gitu. Jadi amin ya rabbal alamin. Nah kayak gitu. Ya rabbal alamin ini jangan nyaring. Kalau kena amin ya rabbal alamin jangan tumbur kena jemaah. Apa orang ini bang bala lain jadi ya rabbal alamin ya. Begini amin aja nang nyaring. Dua pulang caranya. Kita sebagai makmum disunahkan membaca Rabbik firli wali walidayya. Oke, jangan ya Allah. Ini imam Allah. Waladhdallin. Itu pasti berdiam di situ. Karena disunahkan berdiam tadi kalau ada 6 tempat tadi berdiam, jangan langsung amin. Nah, kita sebagai makmum itu sunnah
Rabbi firli wali walidayya. Nah, biasanya hanya tapain baik karena imam aminnya lawan imam tuh. Mau imam paham pastinya berdiam di situ. Ada mau imam lain imam kada paham. Waladhdallin. Amin. Itu berarti imamnya kada paham. Oke, bila imam paham pasti mbah membaca waladhdallin pastinya berdiam. Kenapa? Memberi kesempatan untuk makmum membaca Rabbi firli wali walidayya. Tuntung membaca Rabbi firli wali walidayya hanyar amin bimbel lawan imam. Pendapat lain mengatakan imam kudu sama membaca, kenapa? Imam alapahan dah. Karena waladhdallin itu panjang kalau baca Rabbi firli kepanjangan pulang. Nah, itu ada pendapat lain. Ada juga pendapat kenapa juga imam membaca bagus lagi. Dari imam ya. Itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita muzakarahi pagi hari ini. Amin. Kamis depan siapa membaca? Atap buat gen berdua. Atur aja buat gen berdua. Jangan tunjuk nang lain lagi. Siwah kena. Takon goro. Nah, betakun. Paham ya, Pak? Ini biasanya lah kita nih imaman nih. Iya. Jadi makmum ini berdahulu baca amin daripada imam ya betul. Kebanyakan kayak itu. Makruh. Karena apa? Karena menyalahi sunnah. Sunnahnya tuh dibayarkan lawan imam tuh paling bagus sudah. Bahkan ketika dahulu zaman sahabat Nabi itu pasti bimbel lawan Nabi aminnya tuh kenapa? Pertama itu menambah haibah kepada kaum muslimin. Jadi seakan-akan persatuan muslimin itu terlihat kuat di situ. Amin. Jadi diputar itu tuh, nah itu menambah seakan-akan haibahnya tuh wibawa tuh keluar kayak itu tuh. Jadi sangat disunahkan bimbel imam. Jangan menyanya orang. Biasanya nang paham tuh pasti membimbing imam tuh pasti tuh. Itulah. Cukup lah. Ada lagi pertanyaan Wak? Apa dah ya? Naktafi bihadzal kalam. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Dan dok, saya makanan sini langsung mana adanya. Sudah belakang lagi, belakang lagi. Ah. Tadi hirang banget Bian. Tubuh tadi hirang banget. Sana aja. Apa ya? Turunannya situ aja deh. Dapat mam tadi kan lah. Malam tadi gini. Besar hanya. Mah nyari. Nang jual sendok sih. Jangan ada rugi jangan. Jual sendok. Jangan lah emang tadi kalau ya nah. Lawan bawa desok. Ini nomor makinnya. Ini dan jual hotel udah. Apa tuh, Dok? Lama. Dalam. Ini kan ilmu dapat, makan dapat. Alhamdulillah, semangat jadi semangat. Maka kisahnya nasi anulah ya. Kenal berjanjian aja berapa kita ketemuan ya. Iya pulang. Kita ketemu ambil nasi Allah. Setiap kali itu di wadah cilnya. Bisa. Iya. Lagi diaduin. Yang ada itu sekali lagi. Sudah ada lagi tuh guru Farhan ini kayak gitu. Guru anu sini telepon malam tadi. Jeki kan? Ah, makanan. Ayo rumahnya di mana? Alamatnya itu di alamatnya. Itu alamatnya. Semua ini kan alamat pindah. Kemana? Kemana? Siapa? Oh, Tapi ada begawi. Kurang rumahnya. alamatnya masih belum salam. Kan anu Lukas gura. Mujahidin sibuk juga sih Din ada cari sekolahan. Adik pernah ber nih ya sebelah. Ayo enggak?